Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hardiansa dari kelas 11 TKJ 4 nomor absen 32. Di sini saya akan mengidentifikasi perangkat fiber optik, peralatan fiber optik beserta identifikasinya. Yang pertama adalah fusion splitter. Fusion splitter merupakan alat penyambung serat optik dengan memanfaatkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, stipper atau miller. Stipper atau miller berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit dan daging kabel. Yang ketiga adalah cleaver. Cleaver merupakan pemotong serat optik jenis baru. Pemotong serat optik sudut serat faktur permukaan yang sangat baik. Operasi sederhana, penggunaan lebih nyaman, sangat meningkatkan efisiensi dan efisiensi kerja. Yang keempat adalah OPM. OPM digunakan untuk menentukan loss atau rugi daya cahaya pada saluran serat optik. OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Yang kelima adalah OTDR. OTDR merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter seperti kelemahan, panjang, dan penyambung dalam sistem serat optik. Yang keenam, Light source. Light source adalah radiasi elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia. Yang ketujuh adalah optical fiber identifier, adalah alat untuk mengidentifikasi apakah pada kabel tersebut terdapat sinyal atau tidak. Yang kedelapan adalah komputer atau laptop, adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kesembilan adalah visual fault locator, adalah alat penting untuk setiap fiber optik. Toolkit memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengidentifikasi kerusakannya. Yang ke-10 adalah bit error rate test, adalah alat suatu yang digunakan untuk mengetahui nilai bir suatu kanal transmisi milik pelanggan. Yang ke-11 adalah fiber optic adapter, merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Ke-12 adalah splitter optik, merupakan kabel fiber optik yang digunakan untuk saluran transmisi atau mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lain. Yang ke-13 adalah fiber node. Fiber node adalah node pada jaringan di mana sinyal optik dan trunk fiber diubah menjadi sinyal listrik untuk diteruskan ke kabel koax atau sebaliknya. Ke-14 adalah pigtail fiber optik. Pigtail fiber optik adalah seutas kabel yang memiliki panjang tertentu, di mana salah satu ujungnya sudah dipasangi konektor. Yang ke-15 adalah optical termination box, adalah alat yang digunakan untuk menyambung fiber optik dalam server dengan menggunakan pigtail fiber optik. Yang ke-16 adalah joint closure optik, merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Yang ke-17 adalah OLT atau optical line terminal, adalah perangkat keras titik akhir dalam jaringan optik pasti atau passive optical network atau PON. Yang ke-18 adalah ONU atau Optical Network Unit, adalah serat optik yang digunakan di akhir jaringan untuk memberikan layanan yang disediakan. Yang ke-19 adalah switch. Switch adalah peralatan yang jaringan cepat tinggi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat bersama-sama. Yang ke-20 adalah SVP. SVP adalah Small Form Factor Plug, merupakan pembangun dari gigabit interface converter. Yang ke-21 adalah media converter multimode, digunakan untuk mengkonversi fiber 1000 base atau LH ke 1000 base, media tembaga atau sebaliknya. Yang ke-22 adalah media converter signal mode, adalah sebuah sistem transmisi pada fiber optik dengan menggunakan cahaya sebagai medianya dan hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa pantul yang merambat sepanjang kabel. Yang ke-23 adalah media converter SVP modul, merupakan modul perangkat yang mentransmit dan mereceive sinyal informasi menggunakan serat optik. Yang ke-24 adalah
Join box DOM merupakan sambungan kabel optik yang terinstal pada tiang. Yang ke-25 adalah FDB atau Fiber Distribution Box adalah peralatan tambahan kabel terminal dalam jaringan komunikasi transmisi serat optik. Yang ke-26 adalah open atau close rack, merupakan rak secara khusus memang dirancang sebagai penempatan server atau digunakan juga sebagai peralatan jaringan, diantaranya komputer, server, dan switch. Yang ke-27 adalah roset. Roset adalah box terminasi kabel indoor dan patch cord yang terhubung ke ONT. Yang ke-28 adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Yang ke-29 adalah tisu dan alkohol. Tisu dan alkohol adalah barang yang digunakan untuk membersihkan alat-alat fiber optik. Yang ke-30 adalah sarung tangan. Sarung tangan adalah melindungi sang pemakai dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Yang ke-31 adalah obeng. Obeng adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut. Yang ke-32 adalah tang. Tang adalah peralatan yang digunakan untuk memotong, melepas, memasang bahan kerja. Yang ke-33 adalah FC Fiber Optic Adapter, merupakan kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Yang ke-34 adalah SC Fiber Optic Adapter, merupakan suatu komponen yang dipakai untuk melaksanakan penyambungan menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Yang 35 adalah SC Fiber Optic Adapter, digunakan untuk transmisi jarak jauh sebagai kabel patch mode tangga. Jenis ini juga memiliki versi simplex dan duplex. Yang ke-36 adalah ST Fiber Optic Adapter. ST konektor memiliki kunci yang pencegah dari ferrule keramik dan kunci bonyet mirip dengan BNC kulit. Dan itulah jadi beberapa alat-alat fiber optik yang sudah saya jelaskan, dan sekarang adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah fiber optik merupakan suatu jenis kabel yang terbuat dari bahan kaca atau jenis plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mengirim sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 km dengan menggunakan teknologi kabel fiber optik, berarti mempunyai kecepatan lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga. Itu adalah kesimpulan dari fiber optik. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.